Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Fitrian Nur dari S2 Magister Teknik Mesin Fakultas Teknik Industri Universitas Trisakti Jakarta. Yang terhormat kepada Bapak Dodi sebagai dosen pengampu mata kuliah karakterisasi material, yang saya banggakan kepada teman-teman mahasiswa. Kali ini saya mempresentasikan tugas ringkasan tentang spektrometer. Ini adalah penjelasannya. Saya coba paparkan. Pendahuluan, spektrometer adalah alat untuk mengukur spektrum cahaya. Spektrometer, spektrograf atau spektroskop, diagram skema dari alat spektrometer. Dalam astronomi dan beberapa cabang ilmu fisika dan kimia, spektrometer adalah sebuah alat optik untuk menghasilkan garis spektrum cahaya dan mengukur panjang gelombang serta intensitasnya. Prisma yang berada di tengah spektrum berfungsi untuk menyebarkan cahaya putih tersebar pada masing-masing panjang gelombang dan menghasilkan spektrum pelangi. Berikut gambar dari spektrum. Ini adalah berupa gambar dari alat gambar spektrometer. Ini saya jelaskan lagi. Next, latar belakang. Sistem spektrometer telah menerima banyak perhatian dalam beberapa tahun terakhir karena kemampuannya dalam menentukan konsentrasi cairan dan pengotor dalam molekul organik. Yang keduanya penting dalam bidang biomedis dan kimia. Sistem spektrometer dan dasar terdiri dari sumber cahaya, sampel, dan detektor. Sebagai besar spektrometer komersial saat ini dibuat menggunakan laser sebagai sumber cahaya, dan spektrometer adalah perangkat yang digunakan untuk mengukur distribusi panjang gelombang cahaya yang berbeda. Latar belakang adanya spektrometer adalah untuk mempelajari cahaya objek akan tersisa agar dapat memperoleh informasi khusus seperti suara, kecepatan, berat, dan bahan pembuatnya. Itu ada saya kasih tambah lagi untuk penjelasan spektrometer, yaitu cara kerjanya. Cara kerja spektrometer adalah dengan menggunakan proses interaksi cahaya dengan materi cahaya yang dipancarkan oleh sumber cahaya melewati simpel yang akan diukur, kemudian diukur intensitas yang telah diabsorpsi. Absorpsi ini yang maksudnya adalah proses penyerapan atau pemisahan zat dalam campuran dengan cara mengontakkan dengan cairan. Diabsorpsi oleh sampel. Intensitas cahaya yang diabsorpsi tergantung pada panjang gelombang cahaya dan konsentrasi senyawa yang terdapat dalam sampel. Hasil yang diperoleh kemudian diolah dan ditampilkan dalam bentuk grafik yang disebut spektrum absorbansi. Nah, kalau absorbansi ini adalah maksudnya ukuran kuantitatif jumlah cahaya yang diserap oleh suatu zat pada panjang gelombang cahaya tertentu. Itu penggunaan aplikasi spektrometer. Penggunaan spektrometer sangat luas ya, mulai dari analisis kimia laboratorium hingga industri. Spektrometer sering digunakan dalam bidang kimia analitik untuk menentukan konsentrasi suatu senyawa dalam suatu sampel, seperti mengukur kadar protein dalam susu atau mengukur kadar gula dari buah. Spektrometer juga sering digunakan untuk informasi seperti obat-obatan, menentukan kualitas dan konsentrasi obat-obatan. Selain itu, spektrometer juga digunakan dalam bidang biologi dan medis untuk mengukur konsentrasi enzim, hormon, atau protein dalam sampel darah atau urin. Biasanya spektrometer ini juga untuk dalam biologis seperti makanannya, bisa juga untuk makanan atau medis. Spektrometer juga dapat digunakan untuk mengukur sifat elektronik suatu sampel seperti potensial reduksi atau oksidasi dengan menggunakan teknik fotometri, spektrometri elektrokimia. Ini berguna untuk konsentrasi ion dan dalam solusi atau untuk mengukur reaksi elektronik kimia dalam suatu sampel. Itu ada cara mengoperasikan spektrometer secara umum adalah: pastikan spektrometer bersih dari sidik jari, hubungkan spektrometer ke sumber listrik dan nyalakan. Tunggu hingga layar monitor menunjukkan menu utama. Pilih mana materi yang akan digunakan seperti absorbansi atau transmitasi. Tentukan panjang gelombang. Bersihkan dari isi kuvet dengan larutan blanko. Terus masukkan kuvet ke dalam spektrometer dan tutup. Tekan tombol auto zero untuk menolkan absorbansi atau
transmitasi. Terus itu keluarkan kuvat blanko dan isi pengeluaran sampel. Terus setelah itu masukkan kuvat berisi sampel ke dalam spektrometer. Tekan tombol start untuk mendapatkan observasi atau transmitasi, catatan dan simpan dan data hasil pengukuran. Maksudnya kuvat ini adalah ini kan kuvat blanko. Ini adalah tempat untuk meletakkan larutan, baik larutan blanko maupun larutan blanko. Dan tempat biasanya untuk untuk tempat meletakkan kuvat ini berfungsi untuk mengoreksi adanya sinar yang dipantulkan oleh kuvat dan sinar yang diserap oleh substituten lainnya. Terus itu saya menjelaskan yang tentang spektrometer yang UV vis ya. Kelebihan observasi yang kelebihan spektrometer yang spektrometer UV vis ini akuratnya tinggi. Satu kelebihan utama dari spektrometer UV vis adalah akurasinya yang sangat tinggi. Alat ini mampu mengukur intensitas cahaya dengan presisi yang akurat, pas, yang sangat tinggi, sehingga kemungkinan untuk mendapatkan hasil pengukuran yang akurat. Fleksibilitas spektrometer UV vis yang sangat fleksibel dan digunakan untuk berbagai jenis sampel. Alat ini dapat digunakan untuk mengukur sampel cair, padat maupun gas dengan cukup mudah. Selain itu, spektrometer UV vis juga dapat digunakan untuk mengukur konsentrasi zat kimia di dalam sampel. Mudah digunakan alat ini. Salah satu alat yang paling mudah digunakan bidang spektrofotometri dibandingkan dengan spektrometer yang lainnya. Spektrometer yang lebih mudah pengoperasiannya. Selain itu, ini juga mudah dalam kalau maksudnya spektrofotometri itu adalah metode analisis yang mengukur serapan sinar monokromatis oleh larutan berwarna pada panjang gelombang tertentu. Nah, maksudnya serapan sinar monokromatis ini maksudnya adalah pengguna suatu warna atau skema warna yang didasarkan pada satu warna. Saya jelaskan yang UV vis ya. Ini ukuran spektrometer UV vis tersebut rentang panjang gelombang terbatas. Salah satu kekurangan dari spektrometer UV vis adalah rentang panjang gelombang yang terbatas. Alat ini hanya dapat digunakan untuk mengukur sampel di dalam rentang panjang gelombang tertentu, yakni 200 hingga 800 nanometer. Oleh karena itu, alat ini tidak dapat digunakan untuk mengukur sampel di luar rentang tersebut. Sekian, terima kasih. Ini adalah presentasi dari saya dari tugas rekayasa tentang spektrometer. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.